Berawal dari iseng, siswa SMA ini akhirnya mendapat uang yang begitu banyak untuk pertama kalinya. Selama di sekolah, kerjaannya hanyalah bermain game online dan tepat pada pagi ini ada seseorang yang ingin membeli beberapa item game yang dimilikinya. Top iseng saja memasang harga tinggi dan ternyata orang itu mau membelinya. Alhasil uang itu mudah sekali didapatkannya. Pamannya sempat mengira Top mencuri, namun karena Top mempunyai sangat banyak item langka pada akunnya, uang terus berlipat ganda. Dan karena sangat mudah tadi, Top langsung menghabiskan uangnya untuk berfoya-foya. Top membeli mobil hanya untuk menarik perhatian gebetannya. Bahkan tindakannya di jalanan sangat sembrono. Akibat parkir sembarangan, jalanan jadi macet dan pacarnya dimarahi orang. Saat melihat Top pulang membawa mobil, ayahnya tentu sangat khawatir dan bertanya-tanya dari mana Top mendapat uang sebanyak itu. Bahkan ayah dan ibunya mengira Top berjudi. Walaupun Top sudah menjelaskan, tapi orang tuanya tetap tidak mau mendengar. Tapi karena sudah merasakan kenikmatan uang, Top tidak peduli dan bahkan ia terus berdagang item di game sampai ia lulus sekolah. Bahkan saat ia tak lulus masuk kampus, Top juga tidak peduli lagi. Setelah mendapat uang banyak, Top tidak mau kuliah dan memutuskan untuk bisnis. Bermodalkan uang yang didapatkannya selama berdagang item di game, Top datang ke sebuah toko game untuk beli PS baru. Tapi pemilik toko malah membodohi Top dan memasang harga yang sangat tinggi. Bukannya berpikir jernih, Top malah tetap membelinya. Melihat Top yang tidak pernah memikirkan pendidikan, membuat orang tuanya terus-terusan bertengkar karena ibunya masih terlalu lembut kepadanya. Melihat tabungan yang sudah semakin menipis, membuat Top mulai kepikiran. Kekacauan selanjutnya dimulai saat akun gamenya terblokir karena melanggar aturan, yaitu berdagang secara ilegal. Top kembali datang ke toko game sebelumnya dan ia malah mau membeli DVD player dengan jumlah yang banyak untuk dijual kembali. Top masih belum sadar kalau pemilik toko ini membodohinya. Top mencoba menjelaskan produknya kepada orang tuanya, namun ternyata barang yang diberikan kepadanya adalah produk cacat dan bajakan. Pemilik toko sama sekali tidak mau bertanggung jawab. Begitu kesalnya Top sampai ia malah merusak etalase toko. Tak bisa berbuat apa-apa lagi, Top pun pergi dengan kondisi rugi. Saat sudah merasa kerasnya kehidupan, barulah Top mau mendengar perkataan ayahnya. Setelah ditipu dan uangnya hampir habis, anak ini tetap bersikeras tidak mau menerima uang yang diberikan ayahnya untuk kuliah. Tapi bukannya berusaha mencari uang dengan cara yang baik, Top malah mencuri perhiasan dan jimat milik keluarganya lalu menjualnya ke kolektor. Sepertinya kali ini Top akan ditipu lagi karena pemilik toko sepertinya mudah saja menerima tawaran Top. Uang itu pun digunakannya untuk membayar kuliah dan bahkan saat sudah melakukan semua itu, tetap saja Top tidak berkuliah dengan serius. Ia malah ingin bolos dan meminta temannya merekam semua materi yang diberikan dosen. Top lebih memilih untuk menonton gebetannya berlatih drama daripada belajar di kelas. Karena masih penasaran dengan dunia bisnis, Top datang ke sebuah pameran produksi makanan dan terlihat para sales makanan sangat semangat membujuk Top mencoba produk mereka. Tapi ada satu hal yang menarik perhatiannya, yaitu mesin penggoreng kacang otomatis. Tanpa pikir panjang, Top langsung membeli mesin itu dan ayahnya sangat marah setelah mengetahui lagi-lagi Top ditipu karena sudah membeli mesin itu dengan harga sangat mahal. Ayah berkata mesin itu bisa didapat dengan harga 5 juta, sedangkan Top membayarnya 50 juta. Top benar-benar tidak fokus lagi saat kuliah karena ia terus memikirkan bisnis kacang yang sedang dijalankannya. Top terus belajar dan memperhatikan bagaimana cara pedagang kacang bekerja. Langkah pertama, ia mulai belajar untuk memilih kacang yang baik dan kemudian ia mulai mencoba membeli semua kacang goreng yang dijual di jalanan untuk mengetahui bagaimana rasa yang enak. Setelah merasa dapat banyak ilmu, Top langsung saja mencoba memasak kacang sendiri dan meminta paman dan ibunya untuk mencicipi. Karena menurut ibu dan pamannya sudah enak, Top langsung saja memutuskan untuk berjualan di supermarket. Pamannya akan membantu Top berjualan. Tapi hari pertama mereka jualan, realita sangat jauh dari ekspektasi. Dagangan mereka tidak laku, sedangkan pedagang lain di sekitar mereka laku-laku saja. Top pun meminta pamannya untuk berteriak menawarkan dagangan mereka. Tak mau menyerah, Top pergi ke pasar bersama pacarnya untuk mempelajari lagi bagaimana cara orang berjualan lalu mencatatnya. Pamannya sempat menelpon kalau tetap saja dagangan mereka sepi. Saat lanjut memperhatikan sekitar, Top mendapat beberapa pelajaran. Salah satunya setelah melihat orang yang meminta sumbangan di depan toilet umum. Banyak sekali orang yang memberi sumbangan dan Top merasa lokasi mereka sangat strategis untuk meminta sumbangan. Maka dari itu, Top merasa kalau ia harus memindahkan lokasi jualannya ke tempat yang lebih mantap. Karena dagangannya sepi, pemuda ini meminta kepada manajemen supermarket untuk memberikannya tempat yang lebih baik. Karena merasa kasihan, Top akhirnya diberikan tempat sesuai dengan apa yang diinginkannya. Top benar-benar tidak fokus lagi untuk kuliah karena bisnis yang dijalankannya. Bahkan saat sedang ujian, Top lebih memilih untuk kembali ke tempat dagangannya. Pamannya menelpon kalau pengunjung sangat ramai dan butuh bantuan. Akhirnya Top meninggalkan
dengan ruang ujian. Melihat dagangannya mulai ramai, lagi-lagi Top mengambil langkah gegabah. Top ingin membuka cabang saat ini juga tanpa pertimbangan apapun. Top membeli lagi mesin penggoreng kacang dan merekrut beberapa pegawai. Padahal baru 1 hari dagangannya ramai. Tepat pula di mall ini, pacar Top datang dan sangat marah melihat tindakan Top yang mengabaikan pendidikannya hanya karena ingin berjualan. Masalah terus datang karena pihak mall tiba-tiba ingin memutus kontrak dengan Top karena mesin kacangnya membuat atap mall menjadi kotor. Karena tak mau kehilangan tempat berjualan, Top lebih memilih untuk memperbaiki saja atap itu dan mengalah. Top sudah bekerja sampai larut malam, tapi masih belum selesai juga sampai petugas keamanan mengusirnya. Jika tidak selesai, Top tidak boleh lagi berjualan di sini. Maka dari itu ia pun menyogok petugas keamanan untuk memberikan waktu tambahan. Namun sogokannya malah ditolak. Lanjut part berikutnya hanya di snack video. Karena tidak lagi mendapatkan izin untuk berjualan di mall, Top sangat kesal, namun ibunya terus membujuk Top agar mau ikut pindah ke luar negeri karena pekerjaan ayahnya yang juga tidak dalam kondisi baik. Tapi saat pembuatan paspor, Top malah memutuskan untuk tidak mau ikut dan akan tetap meneruskan perjuangannya di sini. Bisnis kacang goreng yang dibuat oleh Top kini semua harus dihentikan karena tidak ada lagi mall yang mau menerimanya. Kondisi semakin parah karena Top mendapat informasi bahwa rumahnya akan disita oleh bank dan kini satu-satunya orang yang bisa menemani Top hanyalah kekasihnya. Tapi saat sedang makan bersama pacarnya di mobil, Top merasa bahwa cemilan rumput laut ini sangat lezat dan ia pun memutuskan untuk menjual semua mesin kacangnya lalu membeli rumput laut mentah. Top benar-benar tidak menyerah walaupun sudah banyak kegagalan yang dilalui. Pamannya pun juga terus mendukung semua rencana yang dibuat oleh Top. Sudah berkilo-kilo rumput laut yang mereka beli namun tidak kunjung mendapat rasa yang pas. Bahkan kini Top juga menjual semua barang-barang yang dimilikinya untuk modal bisnis rumput laut yang akan dimulainya. Namun pada suatu malam saat Top meninggalkan pamannya untuk membeli bahan baku rumput laut, Top malah menemukan pamannya tergeletak pingsan karena terpleset. Top semakin semangat untuk membuat cemilan rumput laut yang lezat dan ternyata pada bungkus terakhir Top bisa menemukan cara menggoreng rumput laut agar bisa menghasilkan rasa yang baik. Setelah pamannya pulih, mereka pun kembali berjualan di mall dan kali ini produknya adalah cemilan rumput laut. Namun baru saja memulai bisnisnya kembali, Top mendapat telepon dari ibunya bahwa ayahnya di sana dalam masalah besar karena ternyata ayahnya pergi meninggalkan hutang 12 miliar. Bahkan kini Top juga sudah tidak bisa lagi sama sekali pulang ke rumahnya. Top juga sudah sangat menyesal karena tidak serius saat kuliah sehingga ia pun mencoba membayar kesalahannya dengan mendengar semua materi kuliah yang sudah ia rekam selama ini. Baru saja mendengar materi sebentar, Top sudah punya ide untuk menjual cemilan rumput laut miliknya di salah satu gerai minimarket terbesar di dunia. Sungguh anak yang sangat ambisius. Setelah merasa bisa membuat cemilan rumput laut yang enak, pemuda ini langsung berambisi ingin menjualnya di gerai minimarket terbesar di dunia. Tanpa pikir panjang, ia langsung meminta waktu untuk bertemu dengan manajer pemasaran utama. Top sampai di kantor minimarket itu dengan percaya diri bahwa ia bisa menjual produknya. Walaupun awalnya ia sempat diabaikan cukup lama sampai ia harus menunggu berjam-jam, Top akhirnya bertemu dengan manajer. Namun saat Top memperlihatkan produknya, manajer malah mengatakan sesuatu yang sangat mengecewakan. Ukuran dan kemasan dari produk Top masih belum layak jual. Lantas apakah Top akan menyerah saat ini? Tentu saja tidak. Top datang ke salah satu percetakan kemasan makanan dan kini produknya sudah dikemas dengan baik. Tapi saat Top kembali ke kantor minimarket itu lagi-lagi dia diabaikan. Bahkan manajer sama sekali tidak peduli dengannya. Karena kesal, Top pun pergi dan memberikan produknya kepada satpam di sini lalu meninggalkannya. Para pegawai pun satu persatu mulai membawa cemilan itu dan ternyata orang di kantor ini sangat menyukainya sehingga akhirnya produk Top sampai ke direksi dan bisa diterima. Tapi lagi-lagi masalah lain datang. Direksi meminta Top membuat 72.000 produk dan akan melakukan inspeksi pabrik. Sedangkan Top tidak bisa melakukan itu semua dan ia sama sekali tidak punya pabrik. Walaupun produknya diterima untuk dijual di gerai minimarket terbesar di dunia, Top mendapat masalah besar karena ia tidak punya dana untuk membuat pabrik yang akan memproduksi 72.000 kemasan rumput laut. Bahkan untuk meminjam di bank ia selalu ditolak karena belum cukup umur dan keluarganya juga sedang terlilit hutang miliaran. Karena ambisinya yang begitu besar, Top nekat membuka kembali secara ilegal ruko milik orang tuanya yang disita bank. Karena butuh biaya renovasi yang besar, Top menjual mobilnya dan mengajak beberapa kerabatnya untuk membantu renovasi. Pihak minimarket pun datang mengunjungi pabriknya untuk memeriksa kelayakan. Tapi setelah inspeksi dilakukan, pabriknya masih jauh dari kata layak. Banyak sekali aspek yang tidak sesuai dengan standar pabrik. Top sempat ingin menyuap mereka, tapi ia mengurungkan niatnya. Hasil pemeriksaan akan dikirim beberapa hari lagi selagi mereka memperbaiki kekurangannya. Betapa bahagianya Top saat mengetahui pabriknya disetujui dan truk yang akan mendistribusikan produknya ke berbagai kota sudah tiba. Top benar-benar tidak menyangka semua kesulitan yang dihadapinya selama ini akan berakhir seperti ini. Produk yang dibuatnya bisa dijual di berbagai negara dan ia pun mengatakan kepada ayah dan ibunya untuk segera pulang karena ia sudah berhasil menjadi pemilik perusahaan makanan rumput laut terbesar di dunia. Bahkan kini ia bisa meminjam uang dengan mudah di bank untuk mengembangkan pabrik perusahaannya. Kini Top sudah sangat sukses dan memiliki banyak sekali karyawan yang sejahtera. Film pun selesai, lanjut film berikutnya dan hanya di snack video.